Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang di studio maupun yang di seluruh mancanegara, kita masuk ke kelas UAT sesi 2 dan kita akan lanjutkan kaji kita, pembahasan kita. Pada kuliah perdana kemarin kita sudah membahas tentang judul utamanya adalah 3 senjata pemusnah massal yang kita dasari dengan hukum Allah, Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 82, yang pada pertemuan perdana kemarin dibaca oleh Bung Kameramen, di mana di sana Allah berfirman dalam Surat Al-Ma'idah 82, sesungguhnya kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Surat Al-Ma'idah ayat 82. Nah, kita sedang membahas tentang senjata buatan misionaris internasional, 10 program de-islamisasi, pendangkalan keyakinan terhadap Islam. Kita sudah bicarakan pada pertemuan perdana itu, melenyapkan hukum syariat Islam, melenyapkan hukum syariat Islam, yang kedua, menghancurkan dan melenyapkan Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita masuk yang ketiga, menghancurkan akhlak dan akal pikiran umat Islam. Menghancurkan akhlak dan akal pikiran umat Islam. Dan ini harus jadi perhatian kita. Yang keempat, menghancurkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Menumbuhkan rasa iri dan dengki. Jadi kita sudah masuk di bagian ketiga dan keempat. Hari ini kita coba urai sampai yang kelima. Yang kelima adalah menciptakan keraguan terhadap ajaran Islam. Menumbuhkan image bahwa Islam tidak sesuai dengan ajaran modern. Mari kita bahas. Di bagian ketiga, menghancurkan akhlak dan akal pikiran umat. Ini terjadi dulu tahun 1948 waktu teman-teman Ikhwanul Muslimin pada tanggal 10 bulan Ramadan tahun 1948 mereka menyergap pusat pertahanan tentara-tentara Israel yang disebut dengan peristiwa penyerbuan benteng Bar-Lev. Bagaimana pemuda-pemuda Ikhwanul Muslimin menyeberangi terusan Suez dengan jumlah yang cukup banyak dan mereka bisa mengepung benteng pertahanan tentara Israel. Nah, itu tahun 48. Maka kita sama tahu kemudian terjadi perang Arab Israel tahun 1967. Apa kata tentara Israel? Dulu kalian tidak punya cukup senjata, tapi kalian bisa membuat kami gentar dan kami ketakutan. Hari ini kalian punya banyak senjata, kalian punya banyak orang, tapi kalian tak sanggup menghadapi kami. Sebabnya apa? Karena mereka telah mengalami kerusakan akhlak yang sistematik. Apa yang dilakukan? Orang-orang Yahudi itu melakukan pemutaran film-film tidak senonoh, layar tancap di banyak-banyak tempat di Jazirah Timur Tengah, di Jazirah orang-orang Arab, yang akhirnya membuat mereka kehilangan daya jihad mereka, karena mereka telah mengalami kerusakan moralitas dan pikiran mereka hanya pada hal-hal yang negatif dan yang tidak baik menurut prinsip-prinsip akhlak Islam. Nah, itu poin yang ketiga. Yang keempat, menghancurkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Ini mungkin bagian yang harus disadari. Jangan pernah mengikuti gendang musuh. Jangan mengikuti orang-orang yang begini dan begitu. Ini juga mungkin bagian si A pengkhianat, si A berjuang, si A pengkhianat, dia disebar-sebarkan terus akhirnya kita jadi pecah. Jangan sampai Allah ingatkan bukan buat kita. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Dan ini ayat bukan untuk umat Islam. Maka untuk poin ini, menghancurkan persatuan dan kesatuan umat Islam, maka kita, para masyarakat, kaum muda Islam, mari bersikap untuk tidak cepat mengambil keputusan dan sadari bahwa orang-orang tua kita, para ulama-ulama kita semua menginginkan sebuah kerja-kerja perjuangan yang terencana, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang berikutnya adalah menciptakan keraguan terhadap ajaran Islam. Nah, keraguan itu kelihatan kalau bicaranya soal politik, bicaranya soal yang lain, mesti mulai ada sikap-sikap sinis, sikap-sikap mana mungkin, nggak bisa. Lah, kenapa ketika berbicara perbankan syariat semua kita kompak? Tidak ada yang menolak. Ketika perbankan syariah dianggap sebagai solusi terhadap tata kelola keuangan dengan berbagai perangkat-perangkat pendukungnya. Nah, kenapa ketika kata-kata syariah itu disematkan kepada yang bukan
yang bukan perbankan lalu menjadi tersendak, terhalang, bahkan ditekan. Nah, ini mungkin jadi perhatian. Menumbuhkan image Islam itu tidak sesuai dengan ajaran modern merupakan sebuah tindakan yang tidak bisa diterima. Betul. Dan hal ini merupakan sebuah upaya-upaya lagi-lagi kaum sekuleris, kaum kafir yang mereka menginginkan agar umat Islam tidak memahami agamanya sebagaimana agama ini dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat pada masa-masa sebelum hari ini dan masa-masa awal Islam. Nah, sudah 3 hal yang kita coba tambahkan. Kita beri kesempatan buat para pemirsa untuk bertanya, mungkin diwakili di sementara oleh Bung Kameramen. Pertanyaannya boleh banyak, tapi sebaiknya 1 dulu. Baik, Ustadz Alfian. Ini ada pertanyaan yang masuk, Ustadz, dari WA. Dari Fulanah di Bandung, Ustadz. Ini pertanyaannya, apakah kondisi hari ini sedikit demi sedikit agenda mereka sudah berhasil diterapkan ke umat Islam? Maksudnya kemauan mereka tuh, Ustadz, apakah yang kondisi umat Islam hari ini by design-nya mereka yang akhirnya kita bisa terpecah hari ini hancur-hancuran. Nah, kemudian yang kedua pertanyaan dari saya, Ustadz, keraguan pada Islam, kita sama dengar tadi Ustadz menjelaskan kita diajak untuk ragu, untuk tidak modern lah ya. Nah, tapi menurut Ustadz, solusinya bagaimana agar umat Islam itu back to ajaran Islam, kembali ke Al-Quran, kembali ke As-Sunnah? Itu bagaimana, Ustaz? Sekian. Untuk pertanyaan pertama, sesungguhnya kalau mau saya bilang dari orang yang memang saya menekuni gerakan dakwah ini lebih dari 40 tahun kurang lah. Iya. Persisnya 38 tahun saya memiliki penampakan di hadapan publik umat. Malah menurut hemat saya, poin-poin yang ada ini semuanya kita udah kena masuk. Kena semua. Mungkin berbedanya ada mungkin dari segi stadium, dari segi jumlah, dari segi sebaran, dari segi tebaran. Jadi ini pekerjaan, jadi pembahasan ini memang membutuhkan sebetulnya forum khusus. Ya, kita perlu ada kelas khusus yang mungkin kalau nanti Allah izinkan bisa kita offline, ini memang perlu seharian. Untuk ini saja mungkin bisa kalau kita bagi 3 hari penyampaian 1 jam, 2 jam dialog, ini perlu kita lakukan. Mantap. Nah, jadi itu yang ingin dikatakan itu. Yang kedua, tentang keraguan pada ajaran Islam itu sebetulnya orang-orang yang menganjur-anjurkan atau menghembus-hembuskan keraguan, sebetulnya mereka itu malah sangat meyakinkan. Kalau sampai umat Islam itu tidak ragu, maka yang terjadi adalah kebaikan dan perbaikan yang terjadi karena atas dasar syariat Allah dan petunjuk Allah untuk membuat kita berjalan di jalan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itu jawaban yang bisa diberikan buat saudara penanya, baik yang lewat WhatsApp maupun tadi saudara Bung Kameramen dengan pertanyaan yang mungkin relatif lazim dan normatif yang bisa juga ditanyakan di banyak tempat. Mungkin Ustaz, solusinya bagaimana biar umat Islam itu kembali ke ajaran Islam, Ustaz? Jadi kan kita udah terperangkap nih oleh oleh agenda mereka. Supaya kita keluar ke sana, ya mungkin tadi salah satunya yang Ustaz sampaikan, kita perlu kelas khusus gitu. Tapi mungkin kelas ini, kelas online di YouTube Ustaz ini minimal ada poin-poin yang bisa menjadi catatan juga, Ustaz. Iya, dari pembahasan itu kan 3 senjata pemusnah massal. Kita ini baru membahas senjata yang pertama, itu pun baru 5. Iya. Dia ada 10. Nah, ini mungkin bagian yang nanti kita sadari. Siap. Nah, artinya kenapa jawaban ini diberikan? Karena kan ada permintaan bagaimana solusi. Iya. Nah, ketika kita membutuhkan solusi, maka berarti kita mesti punya sekuensi yang tuntas. Betul, betul. Poin A, poin B, poin C, atau bab 1, bab 2, bab 3. Nanti baru bab berikutnya atau bab akhir. Dan inilah yang bisa kita sampaikan dalam perkuliahan hari ini kepada seluruh pemirsa. Belajar bersama atau kelas UAT akan terus kita lalui, dan insya Allah nanti dengan seiring waktu dan proses kita bisa buat pola-pola seperti sekarang, nanti juga mungkin pola-pola dialogis interaktif yang bisa lewat pola komunikasi online langsung. Itu nanti akan tersepakati oleh tim manajemen di sini, yang saya sudahi dulu buat seluruh para pemirsa. Kita telah sampai kepada pembahasan yang berisi kepada hal-hal yang perlu kita ketahui. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.